Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perubahan secara terus-menerus ini menuntut perbaikan sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang mampu mempersatukan antara bangsa. Untuk merealisasikan hal tersebut, sekolah adalah tumpuan yang mendasar untuk menjadikan siswa sebagai siswa yang mampu menguasai bahasa internasional selain bahasa ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, globalisasi dan perdagangan bebas, siap tidak siap, suka tidak suka, harus mempersiapkan diri setiap orang untuk memasukinya. Dan untuk memasukinya, salah satunya dengan menggunakan kemampuan bahasa Inggris. Untuk mempersiapkan generasi agar memiliki kemampuan bahasa Inggris, saat ini saya berada di SD Widya Wiyata Sidoarjo, di mana menerapkan bilingual sebagai program pembelajarannya. Anda ingin tahu lebih dalam? Ikuti bersama saya dalam acara Rapendik. Sekolah Dasar Widya Wiyata berdiri sejak tahun 2007, terletak di Jalan Sekawan Ayu nomor 4-9 Bumi Citra Fajar Sidoarjo. Dengan lokasi yang sangat strategis di perkotaan dan pemukiman serta dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju ke sekolah itu. SD Widya Wiyata telah memiliki fasilitas yang memadai karena telah memiliki lab komputer dan lab bahasa Inggris yang dilengkapi WiFi. SD Widya Wiyata memiliki lahan seluas kurang lebih 2.500 meter persegi, didukung tenaga pendidik 13 dan karyawan sebanyak 5 orang dengan 6 rombongan belajar. Pemirsa, keberhasilan seorang anak dalam mengembangkan kemampuan berbahasa tergantung pembinaannya. Saat ini saya bersama Bu Ratna Dewi selaku guru pembina di SDN ini. Apa kabar Bu Ratna Dewi? Baik, Kang Hari. Okay, I need some information from you. Why the bilingual program is more important in the school? Yeah, I think it's very important because the students must face their future, especially for globalization. So Widya Wiyata student must be ready to face all of the challenge, the exchange between Indonesia and another country. So that's why our school try to learn, try to teach the students how to speak, how to deliver their ideas in English. Of course, we are not forgetting about bahasa and also bahasa Jawa. So in Widya Wiyata, we are learning all kinds of languages: English, Mandarin, Javanese, and also bahasa, of course. Do you mean more elder or more better? Yes, more better. So what's your target in the future? Yeah, for every classes we have different target. We have different target. First, second, and third grade, we have a target they can speak. They just be able to deliver their speaking, their communication between the teachers and students. So for fourth, fifth, and sixth graders, we are trying to make them speak their ideas, their thought, to think about the future. About the future. Yes. So do you agree? Every child is with
different individual, different competencies. Of course. How to deliver your program in the, for the student? Yes, I think that's the creativity of the teachers. We must know how the students learn, how the style of their learning. Sometimes some students be able to learn by moving or something. So teacher must facilitating this kind of students. Some students are visual, some students are listening. So we have to know it, and the teachers must be able to facilitate this kind of students. Like If you have some suggestion for Yes. many teachers, what do you say? Please. for some teachers, please knowing your students' style of learning. It will help us to make it easier to teach them and how to deliver and to make or to manage our class more conditional. That's all. Oke. Belajar bahasa Inggris untuk anak usia SD Ya. tentu bukan hal yang mudah. Nah, Betul. bisa diceritakan kira-kira kendalanya apa atau kesulitannya apa, terutama di kelas Ya. dan mungkin juga keunikan anak-anak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk kendala-kendala pasti ada ya Kang Hari ya. Terutama untuk anak-anak usia kelas 1, kelas 2 karena mereka masih inginnya bermain. Jadi guru harus bisa mengerti situasi dan kondisi anak pada saat itu, terutama untuk moodnya mereka. Kita sebagai guru harus kreatif. Bagaimana caranya mengubah mereka yang biasanya malu-malu atau mungkin Karena masa transisi dari TK masuk betul, SD tadi. iya. Jadi kita pakai games, pakai singing, pakai kartu. Biasanya mereka sukanya seperti itu. Jadi kalau kita melihat anak-anak sudah bosen, kita harus pakai ice breaking. Jadi kita breakkan kejenuhan mereka. Istirahatkan. Iya, betul. Dengan seperti itu tadi, permainan, tepuk dan sebagainya. Untuk Suka tidak suka ini kan kompetensi pedagogik seorang guru ya. ya betul. Jadi guru memang diuji pada saat di kelas. Karena di lapangan itu tidak seperti yang di teori yang selama ini kita dapatkan di kuliah mungkin ya. Jadi di situ kita lihat bagaimana melihat karakter anak, bagaimana sifat anak, bagaimana cara belajar anak. Karena memang gaya belajar anak-anak itu berbeda. Ada yang bisa hanya mendengar, hanya melihat, atau bahkan bergerak. Nah, guru harus bisa mengerti dan memahami betul bahwa anak ini harus seperti apa, harus kita ajarkan seperti apa. Kalau dia suka kinestetik, maka kita harus memberikan games, memberikan Supaya gerakan-gerakan. dia belajar dengan bergerak. Ya, betul sekali. Kemudian kalau dia visual, kita tayangkan televisi film atau Belajar dan melalui sebagainya. tayangan. Iya, betul. Kalau listening, kalau dia audio berarti kita harus memberi dia listening dan itu harus bisa mengcover semua anak-anak di dalam kelas. Di seperti samping itu. individual, manajemen kelas juga harus dikuasai. Betul sekali. Bunda, anak-anak ini kan tidak dengan kompetensi awal moro-moro lahir itu pintar bahasa Inggris. Nah, Betul. bagaimana dengan ini? Ya, untuk itu kita harus banyak melatih anak-anak dengan kartu, dengan menyanyi, dengan gambar-gambar yang mendukung anak-anak itu bisa ingat. Kemudian kalau biasanya saya bahasa Inggris itu kalau misalnya vocabulary itu saya Kosakata. gunakan missing letters kayak gitu ya, missing letters apa yang hilang, kemudian gambar apa ini, itu nanti dengan sendirinya anak-anak bisa ini. Kalau kita sering Terancang memberikan- curiosity-nya ya, rasa Betul, ingin tahunya. betul. Gitu Bunda, itu berarti suka tidak suka seorang guru harus satu memahami karakter siswanya, kedua memang punya keterampilan mengajar ya, keterampilan mendidik anak-anak ya. Ya, Terus kurang lebih seperti itu. penting nggak ya sebenarnya aspek psikis anak dalam hal menyerap pelajaran yang diberikan? Ya, itu kalau kita itu kesiapan mental anak untuk belajar. Nah, itu tugasnya guru untuk bagaimana membrainstorming, apa ya namanya? Membuka tuh? cakrawala mereka. Membuka cakrawala mereka untuk bisa memulai mengikuti kita. Karena guru memang harus grab di audience, harus menarik Harus perhatian menguasai siswa. kelas. Itu yang awalnya. Memang kalau inti itu kita hanya mengikuti saja. Yang penting adalah awalnya dan akhirnya seperti itu kan. Terus respon siswa bagaimana dengan model pembelajaran yang menurut saya luar biasa ini? Ya, itu anak-anak tidak akan merasa belajar kan. Jadi saya pernah ngajar itu ya, saya sampai terharu juga bahwa
hari ini sudah belajar apa? Nggak belajar Miss, main. Alhamdulillah, saya langsung begitu ya. Jadi anak-anak belajar ini tidak merasa belajar. Karena mungkin saya sudah bisa mendeliver apa yang saya inginkan untuk anak-anak. Seperti itu. Terus Bunda, harapan Bunda ke depan apa ini? Harapan saya, harapan sebagai seorang guru, murid-murid Widyawiyata bisa maju, bisa terus untuk masa depan mereka berguna untuk siapa saja dan bermanfaat buat orang lain. Itu harapan, dan juga survive, bertahan hidup, dan juga secara mental, karakter yang baik sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Ya, jadi secara tidak langsung bilingual membangun life skill mereka sekaligus karakter yang betul, dan juga keterampilan mereka dan juga bisa keterampilan hidup mereka. Iya, Oke. iya. Terima kasih Bu. Terima Sampai kasih ketemu Kak lagi, Nari, mudah-mudahan sama-sama. sukses. Ya, sama-sama. Pemirsa, guru yang baik adalah guru yang mampu menginspirasi melalui kompetensi yang dimilikinya, bahkan melebihi kemampuan yang dimiliki guru bersangkutan. Pembelajaran bilingual seperti tercermin pada istilahnya adalah semacam pembelajaran di mana dua bahasa digunakan secara kombinasi. Dalam pembelajaran bilingual umumnya digunakan kombinasi bahasa ibu dan bahasa lain selain bahasa ibu. Tujuan pembelajaran bilingual adalah utamanya memberikan bekal keterampilan berbahasa kepada siswa yang mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa selain bahasa ibu, di samping membelajarkan isi melalui keterampilan berbahasa tersebut. Biasa do you know everybody has hobby? What your hobby? My hobby is drawing and coloring. Some. It's really fun actually. I can coloring in my book drawing and I can do it anywhere else. Why do you like your hobby? Because it's fun. Yeah, it's fun. I mean, all those colors and all those sketches, I really like them all. Do you have an expectation for the future? Yes, I want to be animator and fix the animation here in Indonesia. Pemirsa, saat ini saya bersama Tias, seorang siswi SD Widyawiyata Sidoarjo. Tias, saya mau tanya, apa tanggapanmu tentang program bilingual di sekolah? Saya ya bagus aja ya mengenalkan bahasa Inggris ke murid-murid yang memang belajar. Terus bagi kamu ada nggak kesulitan belajar bahasa Inggris awal-awalnya dulu? Apa yang paling sulit belajar? Paling sulit itu verb dan conversation. Perkenalan kata dan conversation. Ya, ya. Itu yang paling sulit menurut saya. Tapi bisa Sharing dengan teman-teman. Iya. Kemudian manfaat apa yang didapat dari kelas ini? manfaatnya kita bisa mengerti dan mengenal bahasa Inggris, jadi kita tidak ketinggalan dengan orang-orang yang sudah bisa. Jadi kita bisa memulai untuk mengenal dan akhirnya tidak menjadi olokan untuk orang-orang lain. Pada proses pembelajaran sebenarnya kegiatan apa saja yang menggunakan bahasa Inggris? Bahasa Inggris of course, and center science, center math, sometimes C. Kemudian mengapa kamu suka sekolah di sini? Punya gambaran awalnya? Atau mama yang masuk di sini?